Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati Allah SWT, marilah pada malam hari ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, di mana kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan dan iman dan Islam, sehingga sampai saat ini kita masih digerakkan oleh Allah SWT untuk hadir menjalankan sholat maghrib secara berjamaah dan diikuti dengan kajian yang semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Sholat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Dan ini adalah bulan Maulid ya. Semoga kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW dan semoga kita semuanya mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Zainal Arifin. Di sini kita akan mengkaji bersama-sama tentang kebebasan manusia dalam memilih perbuatan. Jadi kita ini sangat bersyukur bahwa salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah, Bapak Ibu, kita diciptakan dalam bentuk manusia. Nah, jadi kadang makhluk hidup kan tidak bisa memilih diciptakan dalam bentuk apa, dan kita bersyukur bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia. Ini yang nikmat yang luar biasa yang kadang tidak kita syukuri ya. Kemudian setelah kita diciptakan dalam bentuk manusia, kedua kita diberikan anugerah iman. Jadi diberikan anugerah keimanan kepada Allah, ini luar biasa. Bapak Ibu, dalam survei DNIJA itu pernah melansirkan sebuah survei bahwa jumlah pemeluk agama di dunia itu yang paling banyak itu nomor 1 itu Kristen, nomor 2 itu Islam, dan nomor 3 itu adalah orang-orang yang tidak punya afiliasi agama. Jadi kelompok ketiga ini adalah kelompok orang-orang yang tidak punya agama. Luar biasa ya. Jadi nikmat iman itu nikmat yang luar biasa. Kita sampai sekarang diberikan nikmat iman itu nikmat yang luar biasa. Karena banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang kaya itu kadang tidak punya iman. Bahkan mereka bingung untuk memahami iman itu kepada Allah. Kelompok ketiga itu siapa? Kelompok ketiga itu ya ada ateisme, ada naturalisme, ada deisme, ada agnostisisme. Itu paham-paham yang mereka itu umumnya itu menolak atau menafikan keberadaan Allah SWT. Ini kelompok ketiga ini. Berarti banyak sekali itu. Setelah itu nanti agama Hindu, Buddha dan seterusnya itu. Jadi Bapak Ibu, maka keduanya kita wajib mensyukuri bahwa sampai saat ini kita masih dianugerahi keimanan. Nah, kenapa kok di dunia ini ada orang yang beriman dan orang yang tidak bisa beriman? Jadi ada beberapa model manusia yang menolak keimanan itu ya. Jadi mengapa kok ada begitu? Nah, di sini kita akan memahami dalam konsep bahwa hakikatnya manusia itu memiliki kebebasan memilih. Jadi di dunia ini kita bebas memilih mau beriman atau tidak. Jadi
Prof. Quraisyab itu membagi perintah Allah itu ada dua ya. Amar takwini dan amar tasri. Jadi amar takwini itu adalah perintah yang disampaikan kepada makhluk, dan makhluk itu tidak bisa memilih perbuatan. Jadi misalnya ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, lah itu apinya diperintah oleh Allah, ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin. Lah di situ perintah Allah itu api tidak bisa menolak. Ini namanya amar takwini. Jadi yang diperintah oleh Allah itu mereka tidak bisa menolak. Mereka patuh, tunduk dan melaksanakan. Siapa saja yang mendapat amar takwini itu? Ya alam tumbuh-tumbuhan itu mendapat amar takwini, karena tumbuh-tumbuhan itu mereka bergerak, berbuat, bertindak itu mengikuti insting yang diberikan oleh Allah, yaitu mengikuti sinar matahari. Kemudian naik lagi alam binatang. Alam binatang ini juga mereka mendapat amar takwini yang mereka bergerak ya sesuai dengan insting. Mereka punya kesadaran tapi belum punya kesadaran diri. Kemudian ada alam malaikat. Malaikat ini juga mereka hanya diperintahkan untuk taat. Nah kemudian siapa yang diberikan kebebasan memilih itu? Yaitu manusia dan jin. Jadi maka di firman Allah diingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan sungguh saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa kok disebut jin dulu? Ya karena jin itu senior dari manusia. Dia diciptakan lebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi amar yang tadi amar takwini itu adalah perintah Allah yang makhluk ketika diperintahkan tidak bisa menolak. Yang kedua itu amar tasri. Jadi perintah Allah untuk menjalankan syariat, tapi yang diperintah itu bisa memilih antara mau taat ataupun tidak, yaitu manusia dan jin itu. Mereka diberikan perintah Allah untuk menjalankan syariat, untuk beriman kepada Allah, tapi diberikan kebebasan memilih. Kamu mau taat atau mau kafir, silahkan. Ya. Jadi kita mau taat, mau sholat atau tidak sholat, silahkan. Dan itu tidak punya pengaruh kepada Allah SWT. Jadi kita ibadah itu sebetulnya fungsinya ya untuk keselamatan kita sendiri. Allah tidak butuh ibadah kita. Jadi emang amar tasri. Jadi karena manusia itu diberikan kebebasan memilih, maka nanti pilihan-pilihan kita itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Mengapa selama kita di dunia ini lebih banyak memilih untuk berbuat tidak baik daripada perbuatan yang baik? Lah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah ayat dalam firman Allah, Quran Abasa ayat 18-20 sampai 20, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddara tsumma sabila yassara. Dari apakah dia menciptakan? Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukan, kemudian jalan dia memudahkannya. Ini Prof. Quraisyab mengutip dari Mufassir Toba-Tobai menjelaskan bahwa penciptaan dan penentuan takdir itu sama sekali tidak bertentangan keberadaan manusia sebagai makhluk yang bebas memilih yang diperintahkan oleh Allah berupa keimanan dan ketaatan kepadanya. Jadi Allah memang menentukan takdir-takdirnya ya, menentukan takdir-takdirnya. Tapi penentuan takdir ini sebetulnya juga tidak mengurangi bahwa manusia itu diberikan kebebasan memilih.
Jadi ada suatu saat ini ada cerita menarik sekali ini dari ceritanya Syekh Muhammad Ghazali. Jadi ada seorang penjahat pergi ke sebuah ladang gandum yang telah masak dan bulir-bulirnya penuh berisi. Lalu ia nyalakan api di tengah-tengahnya dan membakar semuanya. Kemudian setelah ditangkap oleh yang berwajib, oleh polisi, jadi penjahat itu ditangkap oleh polisi, ia mengelak dan berkata, sesungguhnya api tidak akan menyala sekiranya tidak ada oksigen yang menciptakan Allah dalam udara. Jadi dia ngeles ya bahasanya ya. Sesungguhnya api itu tidak akan menyala sekiranya tidak ada oksigen yang diciptakan Allah dalam udara. Dan seandainya tidak ada unsur itu dalam udara, ladang itu tidak akan terbakar. Jadi Allah lah yang bertanggung jawab atas dosa yang saya lakukan. Karena hanya dengan seizinnya kejadian itu berlangsung. Jadi ada pencuri misalnya ketangkap ya, membakar. Loh, itu sebetulnya kalau Allah tidak menciptakan oksigen yang di dalam udara, otomatis ya tidak terbakar api itu. Berarti yang salah itu Allah bukan saya, itu pencuri ya. Dan itu sudah ditakdirkan. Nah ini kadang banyak orang mensalahpahami. Memang dalam surat Al-Ikhlas itu salah satu tafsir Quraisy menjelaskan salah satu dari keesaan perbuatan Allah itu adalah segala sesuatu itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Jadi salah satu keesaan perbuatan Allah itu segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Nah, kemudian Muhammad Ghazali bertanya, ya. Jadi mengapa engkau memilih takdir mencuri daripada memilih takdir tidak mencuri? Ya kan? Ada pencuri ketangkap. Bukan salah saya kan sekarang ditakdirkan oleh Allah mencuri. Nah, kamu kan tapi bisa memilih perbuatan mencuri dan perbuatan tidak mencuri. Mengapa kok engkau memilih mencuri? Karena engkau sudah memilih perbuatan mencuri itu, dan itu sudah menjadi keinginanmu, dan itu sudah menjadi kehendakmu, maka perbuatan mencuri itu diizinkan oleh Tuhan. Jadi adanya orang beriman dan tidak beriman itu sebetulnya pilihan manusia itu sendiri. Manusia memilih perbuatan itu karena itu sudah menjadi pilihan kamu dan sudah menjadi tekad kamu, ya sudah, itu diizinkan oleh Allah SWT. Nah, di sini Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi sebetulnya kalau kita punya keinginan misalnya, saya ingin tahun depan mau umroh misalnya begitu ya. Apakah keinginan kita itu bisa terwujud atau tidak bisa terwujud, itu tergantung dari izin Allah. Tetapi Allah sudah memberikan hukum-hukum sunatullah, hukum-hukum sebab akibat, hukum-hukum yang harus kita lakukan atau ikhtiar yang harus kita lakukan agar keinginan kita itu terwujud. Oh, berarti saya tahun depan ingin umroh. Baik, syarat agar saya bisa umroh itu apa? Itulah hukum sunatullah, sebab akibatnya itu. Oh, satu, saya harus mendaftar, membayar. Misalnya kan membayar. Sekarang berapa Bapak Ibu membayar umroh itu? Sekitar 30 juta ya. Nah, harus bayar. Kedua, nanti manasik. Ketiga, jadwalnya, keberangkatan. Itu namanya sunatullah, yang hukum-hukum sunatullah yang harus kita lakukan agar keinginan kita untuk umroh itu terwujud. Ya, keinginan kita agar terwujud. Tapi keinginan umroh kita itu nanti terwujud itu juga karena izin Tuhan, izin Allah SWT. Maka etikanya kita dalam Islam itu,
ketika kita punya rencana, maka kita harus mengawalinya dengan membaca insya Allah. Insya Allah itu artinya, tapi biasanya insya Allah itu kan untuk bahasanya melinjani janji ya. Sebetulnya dia nggak bisa, tapi Mas nanti ngopi ya, insya Allah. Padahal sebetulnya dia nggak bisa. Padahal insya Allah itu sebetulnya melibatkan Allah dalam rencana kita, bahwa saya akan datang ngopi bersama Anda kalau Allah mengizinkan saya datang. Jadi karena kita tidak punya kemampuan, manusia itu tidak punya kemampuan bisa merealisasikan keinginannya 100%. Itulah keesaan perbuatan Allah. Inilah keyakinan kita orang beriman begitu. Nah, ini bedanya orang beriman yang tidak ya. Orang beriman itu dalam setiap perbuatan rencana itu kita melibatkan Allah SWT. Insya Allah saya akan umroh tahun depan, jika Allah mengizinkan saya umroh. Tapi kita sebagai manusia punya kebebasan untuk melakukan perbuatan atau memenuhi sunnatullahnya, yaitu apa? Ya syaratnya umroh apa harus kita lakukan, kita penuhi. Bayar manasik dan seterusnya. Atau tiba-tiba juga ada orang yang mau mengumrohkan kita. Nah ini kan tergantung bagaimana nanti ikhtiar yang kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi semua kejadian itu atas kendali Allah SWT. Walaupun manusia itu punya kebebasan memilih perbuatan, tapi dalam keesaan perbuatan Allah semuanya tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan? Ya kita lakukan adalah bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak memilih perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Banyak memilih, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak ikhtiar. Misalnya dalam kondisi sakit, kita tidak boleh berhenti untuk berobat. Allah nanti kalau takdirnya sudah sembuh, nanti sembuh sendiri, misalnya begitu. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berusaha secara maksimal. Semakin kita mendekati sunnatullah tadi, sunnatullah yang positif ya, maka misalnya saya sakit, ketika berusaha secara maksimal untuk berobat terus menerus, kemudian dengan berbagai cara, suatu saat ketika itu mendekati sunnatullah yang baik, maka bisa sembuh. Otomatis kesembuhan kita itu dari sumbernya dari Allah SWT. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kalau kita tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi tanpa izin Allah, artinya segala sesuatu itu terjadi pasti itu karena diizinkan oleh Allah SWT. Tetapi kalau itu kejadian buruk yang menimpa kita, kita tidak boleh langsung bahwa itu karena Allah SWT. Jadi misalnya saya sakit, tidak sembuh-sembuh, misalnya begitu ya. Kita tidak boleh menyalahkan Allah SWT, kok saya diberikan takdir berupa sakit yang tidak sembuh-sembuh. Saya kondisi miskin, kenapa kok saya diberikan takdir miskin dan seterusnya itu. Jadi saya membaca dalam tafsir Al-Misbah itu bahwa ketika keburukan menimpa kita, maka yang harus kita awali itu adalah kita mengevaluasi diri kita. Maka dalam ayat faida maridtu fawa yasfin, jika saya sakit maka Allah yang menyembuhkan. Artinya keburukan yang menimpa manusia, musibah yang menimpa manusia itu sebetulnya sumber utamanya itu dari perilaku manusia itu sendiri. Mengapa saya sakit? Sampai gitu.
Jadi kita evaluasi, mengapa kok saya bisa sakit seperti ini? Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang makanya istighfar, kemudian berusaha mencari obat dan seterusnya itu adalah jadi tidak langsung ini dari Allah SWT. Ya semuanya kejadian dari Allah, tapi ketika keburukan itu menimpa diri kita, etikanya itu adalah kita tidak boleh langsung menyampaikan bahwa itu dari Allah, tapi kita harus mengevaluasi diri kita apa yang sudah kita lakukan. Makanya seperti kerusakan alam itu ya, alam ini kok semakin rusak. Itu kan dhaharal fasadu fil bari wal bari bima kasabat aydinas, bahwa kerusakan alam ini ya karena tangan-tangan manusia. Karena ulah manusia itulah kemudian alam ini menjadi rusak. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi itulah kita manusia itu. Kita sangat beruntung ya. Apakah kebebasan manusia untuk memilih perbuatan itu bagian dari Jadi manusia itu bukan seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang. Ya. Memang dalam Islam itu ada paham Jabariyah, ada Qadariyah ya. Jadi kalau wayang itu kan ketika dikendalikan oleh dalang, itu kan wayang itu kan nggak punya kebebasan berbuat, ya kan? Tidak punya inisiatif atau tidak bisa memilih perbuatan karena semuanya sudah dikendalikan oleh dalang. Maka saya lebih sepakat bahwa manusia itu diberikan kebebasan. Cuman di dalam kebebasan manusia itu juga nanti akhirnya itu nanti juga kejadian-kejadian tidak akan terjadi tanpa izin Allah SWT. Sehingga nanti ketika kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, mengapa dulu engkau bisa kasih kebebasan untuk berbuat, tidak memilih berbuat yang baik. Kenapa dulu kok di dunia saya kasih kebebasan untuk beribadah, kenapa kok tidak memilih untuk beribadah, dan seterusnya itu. Maka di sini ada syair dari Maulana Rumi, dia mengatakan bahwa kebebasan memilih adalah hadiah terbesar Tuhanmu, dan melaksanakanlah adalah cara terbaik untuk berterima kasih kepadanya. Jangan jadi kaum fatalis atau Jabariyah, karena mereka mencampakkan hadiah yang telah ada dalam genggamanmu. Jadi fatalis itu begini, bahwa seakan-akan manusia itu tidak punya kehendak bebas. Jadi semuanya itu seakan-akan sudah menjadi kehendak Tuhan ya. Ya. Padahal di dalam ayat tadi dijelaskan bahwa manusia itu diberikan kesempatan, atau di ayat-ayat yang lain itu banyak sekali, misalnya innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sebuah komunitas atau masyarakat itu tidak akan diubah oleh Allah ketika masyarakat komunitas itu tidak merubah dirinya dulu. Artinya perubahan itu kan perubahan sosial, itu kan diawali dari perubahan internal. Jadi kita bisa merubah diri kita, Allah bisa merubah diri kita kalau kita ingin merubah diri kita. Masyarakat itu tidak bisa berubah lebih baik kalau diawali dengan merubah dulu, baru Allah akan merubah. Jadi di sini ada peran bahwa manusia itu harus ikhtiar dulu. Manusia itu harus usaha dulu. Manusia itu harus punya keinginan untuk mewujudkan cita-citanya dulu atau keinginannya dulu. Kemudian apakah nanti itu terwujud atau tidak, nah itu nanti kembalinya dari izin Allah SWT. Jadi kehendak manusia itu dibatasi kehendak Tuhan. Misalnya ada teman-teman di sini, ada teman-teman ya, ada mahasiswa ingin lulus dalam waktu 3 tahun misalnya begitu ya. Apa sih hukum sunatullahnya agar lulus 3 tahun itu? Ya kuliah dengan baik, mengerjakan tugas-tugas, membayar SPP atau UKT, membuat skripsi, menghubungi desain. Itu hukum sunatullah. Semakin kita dekat dengan hukum-hukum sunatullah itu, ya kehendak kita akan, cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah SWT.
Tapi semakin jauh ya, ingin lulus 3 tahun misalnya. Tapi nggak pernah kuliah, UKT nggak dibayar, ya nggak akan terwujud itu. Jadi yang diinginkan itu bagaimana kita memenuhi hukum-hukum sunatullah itu. Apa sih hukum sunatullah untuk menjadi orang kaya? Misalnya begitu ya. Ya harus bekerja keras, ya, misalnya begitu. Ya harus punya tabungan, ya, harus investasi. Itu hukum-hukum sunatullah. Lah hukum sunatullah ini tidak melihat agamamu apa. Hukum sunatullah itu untuk semuanya manusia itu sama bagi Allah. Makanya kenapa kok Amerika maju, kok Cina maju? Ya karena mereka banyak karena mereka menjalankan hukum sunatullah itu. Ya, karena mereka menjalankan hukum sunatullah itu. Tetapi bedanya adalah mereka hanya menjalankan hukum sunatullah tanpa sadar bahwa sebetulnya kejadian-kejadian yang mereka lakukan kejadian-kejadian yang menimpa mereka itu sebetulnya juga karena izin Allah SWT. Ini bedanya orang beriman dan tidak. Itu ketika mereka sukses, ya dia menganggap bahwa suksesnya itu karena dirinya sendiri. Kalau orang beriman kalau sukses, ya suksesnya itu karena juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya Bapak Ibu ya. Bedanya orang beriman dan tidak. Saya kaya, maka kekayaan saya itu karena izin Allah, bahwa saya itu diberikan izin untuk menjadi orang kaya. Makanya itulah namanya kesadaran orang beriman. Kalau tidak, orang beriman menganggap bahwa kekayaan ini karena saya sendiri. Padahal tadi keesaan perbuatan Allah itu adalah segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin Allah SWT. Cuma karena mereka melakukan hukum-hukum sunatullah itu, ya mereka maju, Amerika maju, Cina maju dan seterusnya itu ya hukum sunatullah tidak melihat agama. Sama bagi Allah itu sama. Hukum sebab akibat itu bagi Allah sama. Api panas, ya itu kan hukum sunatullah. Walaupun kita hafid Quran, coba Bapak pegang api, kepanasan enggak? Kepanasan karena kita melanggar hukum sunatullah itu. Walaupun kita rajin ke masjid, coba kita ke pantai selatan nyebrang tanpa perahu, mati ya. Tapi kalau ada orang ateis pakai pesawat, dia selamat karena ateis itu menggunakan hukum sunatullah, taat pada hukum sunatullah. Yang ahli ibadah tidak taat hukum sunatullah. Jadi hukum sunatullah itu tidak melihat agama, sama. Maka dalam hukum sunatullah itu kita harus melihat mana yang positif, mana yang negatif. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT ya. Jadi intinya bagaimana sih agar kehendak kita itu sama dengan kehendak Allah. Nah, misalnya saya ingin punya cita-cita tahun depan bisa umroh. Lah, bagaimana agar kehendak kita itu sama dengan kehendak Allah? Jadi kita diizinkan tahun depan itu umroh. Nah, di sini kan ya sebagai manusia yang bisa dilakukan hanya memenuhi sunatullah tadi. Memenuhi sunatullah tadi. Apa yang untuk umroh itu apa syarat-syarat yang dibutuhkan apa? Misalnya ada di sini Bapak Ibu mau mencalonkan presiden 2024. Sunatullahnya jadi presiden itu apa? Ya mendaftar, punya partai dan seterusnya itu. Itu semakin kita memenuhi hukum-hukum sunatullah itu ya semakin terwujud menjadi presiden. Itu yang Allah inginkan, bahwa manusia itu harus usaha dulu. Masalah akhirnya nanti adalah keputusan Allah SWT. Yang kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang menarik. Ketika keinginan kita itu terwujud, maka kita harus sadar bahwa
terwujud keinginan kita itu karena izin Allah. Maka kita harus mengucapkan alhamdulillah bahwa keinginan saya terwujud karena izin Allah SWT. Kemudian ketika keinginan kita tidak terwujud, kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, kan tidak bisa kan kita menyamakan kehendak manusia dan kehendak Allah SWT itu, enggak bisa. Nah, ketika kehendak kita belum sesuai dengan kehendak Allah, misalnya saya punya keinginan ini kok belum terwujud, berarti kan keinginan saya belum dikehendaki Allah. Maka kita juga harus sadar bahwa itu juga bagian dari kehendak Allah. Kalau kita sadar bahwa segala semua yang menimpa diri kita itu sumbernya dari Allah, maka kita harus terima. Makanya Rasulullah itu menggambarkan orang beriman itu adalah ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur, ketika dapat musibah dia sabar. Bahkan Rabi'ah al-Adawiyah, perempuan legendaris ahli sufi, itu pernah mengatakan dia ada Sofyan Sauri itu berdoa di sampingnya, ya Allah berilah saya ridhomu. Rabi'ah bertanya, bagaimana Allah memberi ridhomu? Bagaimana Allah meridhoimu sedangkan kamu sendiri tidak ridho kepada Allah? Loh, yang dimaksud dengan ridho kepada Allah itu bagaimana? Ridho kepada Allah itu kamu ikhlas rela kepada Allah itu kalau perasaanmu itu sama ketika dapat nikmat maupun dapat musibah. Gimana Bapak Ibu ini? Kita dapat nikmat, misalnya dapat uang 1 juta, alhamdulillah. Kalau uang kita hilang 1 juta, Rabi'ah itu, posisi Rabi'ah itu dia perasaannya sama. Nikmat dan musibah itu baginya sama. Makanya orang-orang beriman, sejatinya orang-orang beriman itu sebetulnya orang yang paling bahagia. Dalam kondisi apapun itu bahagia, itu berarti benar-benar beriman itu. Dalam kondisi apapun itu bahagia. Indikator orang beriman itu dalam kondisi apapun dia selalu bahagia, karena yang menimpa dirinya selalu dikaitkan dengan Allah SWT. Ini yang harus kita latih ya. Saya sendiri mungkin belum bisa ya. Misalnya dapat musibah ya kecewa itu wajar, tetapi jangan lama-lama ya. Misalnya kecewa, keinginan belum terwujud, kecewa, cita-cita belum terwujud, itu wajar manusiawi. Cuman itu ketika itu lama itu akan menjadi penyakit lah. Jadi banyak penyakit jasmani itu dari pikiran atau perasaan yang tidak menerima keadaan. Nah, di sini makanya orang-orang yang tidak bisa. Makanya ada buku menarik dari R.B. Sentano itu namanya Kuantum Ikhlas. Jadi kuantum ikhlas itu kita bisa berperasaan positif. Jadi ada berpikir positif, ada berperasaan positif. Jadi berpikir positif itu gini, dia mencoba menerima bahwa kondisinya, tapi kadang perasaannya belum plong, ya kan? Kadang gitu ya, belum loss, belum menerima ya. Nah, itu kadang bisa melahirkan banyak pikiran itu atau penyakit jasmani itu ya. Maka kuantum ikhlas itu dalam bukunya R.B. Sentano itu berarti kita punya perasaan positif. Salah satu perasaan positif ya kata Nabi tadi, ketika kita dapat musibah sabar, itu bagian dari perasaan positif. Banyak Bapak Ibu di negara-negara modern maju itu tidak memiliki, banyak masyarakat yang tidak punya positive feeling. Jadi ketika mereka gagal, ya larinya bunuh diri, frustasi, stroke. Itu banyaknya begitu. Di Jepang itu walaupun negara sejahtera maju, itu tradisi bunuh diri biasa itu. Jadi karena apa? Karena tidak dibiasakan bahwa
kejadian itu kalau kita dibiasakan bahwa semua kejadian itu dari Tuhan, maka mau tidak mau kita harus menerima. Jika kita tidak menerima itu berarti kita tidak menerima takdir Tuhan. Berarti kita belum ikhlas, belum rela atas ketentuan Tuhan. Inilah yang mungkin kita latih ya. Maka siapa itu Ustadz Agim itu kan dengan manajemen kolbunya itu ya. Itu sebenarnya juga sama, mengelola hati agar punya perasaan positif. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya tutup mungkin ada yang Bapak Ibu tanyakan, kita bisa diskusi, silakan. Monggo, ada yang mau bertanya? Ada Bapak, Ibu? Ini isanya jam bener ini. Sebentar lagi. Ada yang Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Jadi kalau tidak ada saya simpulkan ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita bersyukur bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia. Kita bersyukur diberikan anugerah keimanan, dan marilah nikmat ini kita gunakan untuk banyak memilih perbuatan-perbuatan baik, karena sebetulnya kita diberikan oleh Tuhan anugerah kebebasan untuk memilih perbuatan. Semoga marilah kita juga ikuti untuk selalu berdoa kepada Allah SWT, karena yang membolak-balikan itu kan hati kita kan bisa bolak-balik ya. Maka selalu kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala taatik, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Semoga senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah SWT sehingga kita semuanya nanti husnul khatimah. Amin. Bila itu wal hidayah, waridha wal inayah. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.